Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menjelang kita memasuki bulan Ramadan, kita dikejutkan dengan temuan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwa tahun 2023 ditemukan korupsi sebesar 193,7 triliun. Satu jumlah yang lebih besar dan betul-betul mengagetkan kita semua. Kemudian beberapa hari setelah itu, kalau nggak salah 2 hari setelah itu, Jaksa Agung kembali membeberkan bahwa korupsi selama 5 tahun itu sekitar 1.000 triliun. Dan ini korupsi yang begitu dahsyat, begitu masif, begitu besar, tidak mungkin terjadi tanpa ada yang backing. Karena sudah ditemukan mereka yang diduga melakukan korupsi itu lebih banyak dari Pertamina Patra Jasa, anak perusahaan. Kemudian ada ditemukan 2 atau 3 dari swasta, yaitu yang importir gitu. Nah, saudara-saudara, korupsi sedemikian besar ini tidak mungkin bisa dibongkar kalau tidak ada persetujuan dari Presiden Prabowo. Karena itu kita apresiasi Presiden Prabowo yang konsisten ingin memberantas korupsi, dan sekali lagi dia pernah menyebutkan para koruptor walaupun berada di Antartika dia akan kejar, dan ini dia sudah buktikan. Walaupun kita sadar dan kita dengar dari beberapa aktivis anti korupsi mengatakan itu omong-omong saja, tidak terbukti, karena di lingkaran kekuasaan Prabowo itu juga adalah diduga para koruptor. Jadi menurut dia, menurut para aktivis anti korupsi ini, Prabowo tidak hanya melakukan efisiensi kemudian memberantas korupsi di luar kekuasaannya atau di masa lalu, tetapi harus berani pula memberantas koruptor yang ada di lingkaran kekuasaan dia. Itu harapan dari para penggiat korupsi di negeri ini. Tapi saudara-saudara, apapun juga kata orang, menurut saya Prabowo secara bertahap melalui Jaksa Agung telah berhasil untuk mengungkap mega korupsi. Beberapa waktu lalu ada 300 triliun korupsi di Timah. Kali ini korupsi di Pertamina. Walaupun yang melakukannya itu anak perusahaan Pertamina, tetapi juga terimbas Pertamina. Dan sekali lagi, korupsi yang sedemikian besar ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada backup politik, backup dari mereka yang sangat berkuasa. Tidak mungkin orang-orang Pertamina ansih dan juga para importir minyak yang berani melakukan korupsi yang sedemikian besar itu. Jadi saudara-saudara, ini adalah di satu sisi kita harus berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan jajaran Kejaksaan Agung, tetapi di lain pihak kita betul-betul merasa prihatin bahwa ini bukti negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan betul yang disampaikan oleh mahasiswa Indonesia gelap itu, hingga ada tagar kabur aja dulu. Nah, ini semua
makin lama terungkap berbagai kebobrokan. Dan yang membuat kita menangis, membuat kita prihatin, membuat sedih, karena itu terjadi di era pemerintahan Jokowi. Sudirman Said melalui tulisan dia secara singkat di X, dia membeberkan pada saat dia diberi amanah menjadi menteri ISDM, memang mafia migas dia coba untuk memberantas, tapi dia sudah mengingatkan pada Presiden Jokowi bahwa ini bukan persoalan teknis. Pemberantasan korupsi memang bukan persoalan teknis, tetapi persoalan kedurusan pemimpin negara. Karena pada akhirnya mereka yang tersudut akan minta perlindungan kepada presiden. Nah, presiden yang tidak kuat itu akhirnya bisa roboh. Maka apakah benar yang dikatakan bahwa koruptor ini beternak di masa Presiden Jokowi? Dan ini barangkali mengingatkan kita apa yang pernah disampaikan di media CCRP itu yang berpusat di Belanda, yang menyebutkan Jokowi termasuk nominasi koruptor. Kita nggak tahu ini, kita nggak mau duga-menduga, tetapi ini adalah borok, adalah kejahatan yang luar biasa, yang memang tidak bisa hanya pelaku-pelaku yang sudah ditangkap oleh kejaksaan. Harus diusut setuntas-tuntasnya. Siapakah sebenarnya di balik itu semua? Karena Sudirman saya juga sudah mengatakan ini nggak mungkin terjadi tanpa ada backup dari orang kuat.